Halo, apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan membuat bagaimana cara membuat pendant berbahan kuningan, berbentuk hati dan ada tekstur abstraknya. Sebelum saya memulai, saya ingin teman-teman mensubscribe dulu, kemudian tekan tombol like dan tekan tombol loncengnya, supaya teman-teman nanti bisa tahu apa saja video-video yang akan saya buat. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Seperti biasa kita bakar dulu teman-teman. Sebelum kita kasih tekstur abstraknya, kita kasih pattern abstraknya, kita bakar dulu plat kuning. Ini supaya empuk, kalau kita pukul nanti dia tidak keras. Seperti ini cukup. Terus kita bersihkan dengan air sir atau air aki. Ya, ini sudah empuk, sudah kita bakar, jadinya empuk seperti ini. Nanti tinggal kita kasih tekstur abstraknya. Pertama kita kasih tekstur abstrak dulu teman-teman. Seperti ini caranya. Saya pakai alat seperti ini. Jadi kayak ujungnya tatah itu agak tajam sedikit. Nah, kita pukul-pukul begini. Ini akan membentuk tekstur abstrak setelah selesai nanti. Jadi kita pukul-pukul agak ngawur aja. Namanya juga abstrak. Abstrak itu salah satu aliran seni yang konsisten dengan tidak konsisten. Seperti ini. Setelah kita pukul-pukul ke arah sini seperti ini, misalnya kita pukul-pukul ke arah yang berlawanan biar garisnya garis berlawanan seperti ini. Oke. Tetap ngawur saja. Kita pukul cara ngawur aja. Setelah kita pukul-pukul jadinya seperti ini teman-teman, bentuk abstraknya, tapi ini masih kurang, jadi saya harus pukul-pukul lagi. Semakin banyak kita pukul semakin bagus bentuknya nanti. Jadi yang diperlukan adalah lebih banyak pukul saja supaya hasilnya lebih bagus.
Oke teman-teman, setelah kita pukul-pukul tadi, bentuk abstraknya seperti ini. Selanjutnya kita bakar, karena setelah dipukul-pukul tadi dibuat seperti ini, kuningannya menjadi keras. Jadi kita harus bakar dulu supaya lembek lagi. Kita bakar dulu biar material kuningannya ini lembek lagi. Seperti ini, kita merahin aja seperti ini. Setelah merahnya cukup selesai, kita berhenti, kita tunggu sebentar beberapa detik, terus kita masukkan ke air sir lagi. Habis dari air sir kita bersihkan dengan air biasa. Ya, seperti ini jadinya. Saya kira ini sudah cukup. Setelah itu kita gambar dan kita potong. Oke. Selanjutnya setelah kita bakar tadi teman-teman, setelah kuningannya kita bakar, selanjutnya kita buat pendant bentuk hati. Sebelumnya kita gambar dulu bentuk hatinya di sini. Kita gambar aja. Ya, seperti ini. Setelah itu kita potong. Kita potong kotak saja teman-teman, tidak perlu harus mengikuti bentuk hatinya. Kita potong kotak aja seperti ini. Kita lihat apa sudah cukup kira-kira. Saya kira masih terlalu besar sedikit, tapi tidak apa-apa, bisa kita potong. Kita gambar sedikit lebih kecil. Oke, kita gambar lebih kecil sedikit lagi, mungkin 1 mili lebih kecil. Nah, seperti ini. Tidak harus simetris, jadi boleh agak sedikit seperti ini juga bisa. Oke, setelah itu kita tempel di plat kuningannya yang sudah kita pukul-pukul abstrak tadi. Jadi nanti kita buat pendant itu bentuknya hati seperti ini. Oke, setelah itu kita tempel di sini. Oke, kita kasih lem. Ya, selanjutnya kita kasih lem teman-teman. Tapi kita tidak kasih lem di permukaan yang sudah abstrak ini. Jadi kita kasih lem di baliknya saja. Seperti itu. Kita kasih lem di baliknya saja supaya nanti bekas lemnya itu tidak masuk ke sela-sela abstraknya, ke tekstur abstraknya. Jadi nanti gampang bersihkannya. Itu. Itu kita tempel. Oke, cukup. Kita tunggu beberapa menit supaya kering lemnya. Setelah itu kita gergaji. Kita potong pakai gergaji. Jadi kita tidak bisa potong pakai gunting karena ada agak berbelok seperti ini, gunting tidak bisa. Sebenarnya bisa sih kalau dipaksa, tapi tidak bagus. Jadi kita harus gergaji, ngikutin garisnya. Nanti ada yang seperti ini harus pakai gergaji, ada sudutnya seperti ini harus pakai gergaji juga. Oke, kita tunggu sampai kering dulu. Ya, setelah kering lemnya, ini siap digergaji teman-teman ya. Jadi kita gergaji dari sini dulu. Ngikutin garisnya. Jadi kita gergaji dari sisi yang dalam saja supaya tidak terlalu besar nanti jadinya. Oke. Jadi kita gergaji seperti ini. Gergajinya saya pakai gergaji nomor 02 ukuran gergajinya. Sebelum kita gergaji kita kasih wax dulu, kita kasih lilin supaya licin.
seperti ini. Oke. Untuk teknik menggergajinya, pertama kita gergajinya posisinya harus agak miring seperti ini. Untuk menggergaji pertama kali, untuk mencari jalan pertama kali. Jangan seperti ini, agak susah seperti ini. Jadi posisinya agak tidur seperti ini, terus kita garis sedikit. Nah, seperti ini. Setelah punya garis, punya jalan sedikit, sudah ada jalannya sedikit, kita ganti posisinya tegak lurus seperti ini. Nah, seperti ini posisinya. Ingat harus plat kuningannya tidak boleh bergerak, yang boleh bergerak hanya gergajinya saja. Kalau plat kuningannya bergerak nanti mata gergajinya ini bisa putus. Oke? Jadi plat kuningannya yang kita gergaji tidak boleh bergerak sama sekali. Yang bergerak hanya gergajinya saja. Oke? Pelan-pelan saja. Tidak harus didorong, jangan didorong. Jadi ikutin aja, ikutin jalannya saja. Seperti ini. Jangan gergajinya jangan begini ya. Harus panjang seperti ini. Naik turunnya panjang seperti ini. Nah, oke. Jadi kita belok. Ini kalau mau mengubah posisinya seperti ini, kita lepaskan dulu tangan, jari-jari kita lepas, kita angkat, nah, kita balik posisi seperti ini lagi, terus kita pegangin lagi supaya nggak bergerak lagi. Oke. Nah, kita sampai di sudutnya ini. Kita berhenti sebentar, terus kita agak panjang begini, agak panjang untuk membuat belokannya sambil kita putar. Nah, seperti ini. Terus kita bisa lanjutkan lagi gergajinya. Ingat harus panjang ya, panjang, naik turunnya harus panjang seperti ini. Oke, terus kita ikutin garis dalamnya saja, supaya nanti hasilnya tidak terlalu besar. Ya, seperti ini teman-teman. Kita sudah dapat bentuk hati seperti ini. Oke. Ya, kalau kita balik hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi bentuk hatinya seperti ini kalau kita balik. Oke, selanjutnya kita bikin cembung. Kita cembungkan dulu. Hatinya kita cembungkan dulu. Selanjutnya kita buat cembung teman-teman, supaya bentuknya lebih bagus. Kita buat cembung dulu. Jadi alatnya cembung ini kita buat pakai dodokan seperti ini, dodokan dari timah seperti ini. Terus kita pakai namanya udul, kalau bahasa Peraknya itu udul yang besar seperti ini. Ini fungsinya untuk membuat platnya ini jadi agak cembung. Oke, seperti ini kita balik. Kita taruh di atasnya, terus kita pukul-pukul seperti ini. Jadi simple sekali. Jadi
Saya kira untuk pemula sudah langsung bisa, kalau lihat video ini jadi langsung bisa membuatnya, langsung bisa praktek. Untuk ukuran hatinya boleh besar boleh kecil, silakan kalau mau praktek boleh besar boleh kecil untuk ukuran hatinya seperti ini. Oke, selanjutnya setelah ini kita bakar lagi supaya lunak lagi materialnya, sambil kita hilangkan kertas di baliknya tadi. Oke, kita bakar dulu teman-teman seperti ini. Ini fungsinya untuk melunakkan, biar platnya lunak lagi, terus biar bekas kertasnya itu terlepas dari kuningannya. Oke, seperti ini. Sambil kita tekan-tekan teman-teman ya, kita tekan supaya sisi yang sini rata. Nah, kita tekan seperti ini. Oke, sorry. Oke, kita tekan-tekan seperti ini. Saya kira sudah cukup. Oke, setelah itu kita bersihkan dengan air sir lagi, bekas-bekasnya tadi, bekas-bekas pembakarannya sama bekas-bekas lemnya tadi. Kita tunggu beberapa menit, mungkin 1 menit cukup. Oke, saya kira cukup. Kita ambil dari air sir, terus kita bersihkan lagi dengan air biasa. Ingat, setelah kita bersihkan dengan air sir atau air aki, jangan dipegang pakai tangan karena gatal. Jadi kita harus bersihkan dulu dengan air biasa, terus baru kita pegang boleh. Karena air sir kalau kena tangan itu gatal dia. Oke, seperti ini jadinya. Selanjutnya kita keringkan. Setelah kita keringkan, nanti kita pasang ringnya di sini. Kita pasang ringnya. Oke. Ya, oke teman-teman, setelah kita keringkan tadi, kita pukul lagi sedikit, tapi tidak pukul di sini ya, tapi kita pukul rata di sini supaya sisi yang sini itu lebih flat, tidak melengkung seperti ini, jadi lebih flat sedikit. Kita pukul begini. Oke. Kita pukul, kita buat rata dengan plat kuningan di bawahnya, supaya nanti kalau dipakai itu lebih enak, lebih nyaman. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita kasih ring teman-teman ya, untuk tempatnya Salivery. Jadi kita pakai kawat nomor yang diameter 1 mili, terus pakai tang bulat seperti ini untuk membuat ringnya. Kita tekan ujungnya seperti ini, kita putar 1, 2, 3, 4. Nah, bulat seperti ini sudah cukup. Baru kita potong dengan gunting. Kita potong dengan gunting seperti ini. Oke, nanti kita ratain. Terus kita bulatkan lagi, karena bentuknya tidak bulat, kita pakai tang yang kotak, kita bulatkan lagi. Ya. Oke, cukup. Kita bisa taruh di sini. Ya, seperti itu nanti hasilnya teman-teman. Oke. Kira nanti posisinya seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita solder supaya ringnya nanti nempel dengan hatinya. Kita solder dulu. Selanjutnya kita solder dulu teman-teman ya. Kita atur aja posisinya supaya seperti ini, supaya tidak jomplang begini. Jadi biar datar ujung sudutnya ini dengan batanya, supaya nanti soldernya lebih bisa kuat dan nempel. Seperti ini, kita kasih dudukan seperti ini. Terus nanti kita tempelkan begini. Nah, seperti ini nanti. Tapi sebelum kita tempelkan, kita harus kasih solder dulu di ringnya ini. Saya pakai solder dari perak.
Ini solder yang isi, solder isi itu dari campuran perak dengan kuningan. Komposisinya 10 gram perak, kita pakai 3 gram kuningan. Mungkin nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat patri atau soldernya. Seperti ini. Oke, pertama kita bakar dulu. Kita bakar, terus nanti kita pakai borak yang kristal seperti ini untuk nempelkannya. Borak itu fungsinya untuk mempermudah solder itu nempel dengan kawat kuningannya. Oke. Pertama kita panasin dulu kawat kuningannya, kita panasi dulu. Oke, seperti ini. Terus kita kasih borak di ujungnya. Ya, seperti itu. Kita kasih borak. Terus kita kasih solder. Di ujungnya ini kita kasih soldernya. Setelah nempel soldernya dengan ringnya, kita kasih borak lagi. Terus kita tempelkan di hatinya. Di hati yang tadi kita panasi dulu, terus kita tempelkan begini. Kita dorong aja biar nempel dia. Hatinya tidak usah dikasih borak karena sudah dapat borak dari ringnya tadi. Nah, seperti ini kita merahin aja teman-teman. Kita merahin hatinya dulu. Setelah merah baru kita merahin solder yang sudah nempel di ringnya tadi. Ya, cukup, sudah nempel kan. Nah, seperti itu. Kita cek. Oke. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan ke air sir lagi supaya bersih lagi. Ya, selanjutnya kita ambil teman-teman dari air sir. Saya kira sudah bersih. Kita bersihkan dengan air lagi. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita sikat pakai sikat kuningan dulu supaya lebih bersih lagi teman-teman ya. Kita bersihkan dengan sikat kuningan dulu. Kita kasih air. Ya, seperti ini. Kita kasih sabun. Ini hanya untuk membersihkan saja biar lebih bersih saja. Ya, cukup. Setelah itu kita bersihkan dengan air biasa lagi. Ya, lebih bersih seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita pasang seliverinya, kita buat seliverinya. Selanjutnya kita buat seliverinya teman-teman. Setelah jadi pendant hatinya seperti ini, kita buat seliverinya untuk tempat rantainya nanti masuk. Oke. Saya buat dari kuningan juga. Kira-kira lebarnya 8 mili. Terus panjangnya itu biasanya sekitar 15 mili atau 18 mili. 15 mili sampai 2 cm biasanya sih. Kali ini saya buat agak lebih kecil sedikit, mungkin 2 cm aja cukup. Oke, 2,5 aja ya. Kita buat 2,5 cm panjangnya. Jadi lebarnya sekitar 8 mili, terus panjangnya 2,5 cm. Oke. Ini lebih besar sedikit ya Bapak. Nanti kalau terlalu besar bisa kita potong sedikit. Oke, setelah itu kita potong. Jadi cara membuat saliver itu sangat sederhana saja. Kita bentuk segitiga aja seperti ini. Kita potong. Oke. Ini bentuknya, pertama bentuknya seperti ini dulu. Setelah itu di ujung yang satunya kita bentuk runcing juga. Kita buat runcing juga seperti ini.
Oke, jadinya akan seperti ini. Setelah itu baru kita pakai besi yang bulat, kita tekuk aja seperti ini. Kita pakai luju yang bulat, kita tekuk aja seperti ini. Oke. Terus kita rapatkan ujung-ujungnya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, misalnya kita coba pasang aja di pendennya, terlalu besar apa terlalu kecil. Nanti kita bisa besarkan kalau terlalu kecil, atau kita kecilkan kalau terlalu besar. Jadi kita pas-pasin aja. Oke, seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini nanti. Oke, selanjutnya kita solder teman-teman. Saya kira saya haluskan dulu ya ininya, selifernya, karena ujungnya ini masih kasar. Jadi kita haluskan dulu pakai amplas. Setelah itu baru kita solder di sini, jadikan satu dengan pendennya. Oke. Oke. Ya, saya kira sudah cukup. Misalnya kita amplas lebih halus lagi, nomor 220. Sorry, 100. Sekarang amplas nomor 220. Oke, cukup. Setelah itu kita ganti amplas nomor 360. Ya, setelah amplas nomor 360 terakhir nomor 600 seperti ini. Dia harus bertahap, nampaknya harus mulai dari yang kasar ke halus. Sudah cukup saya kira. Cukup. Oke teman-teman, selanjutnya kita jadikan satu Sellivery dengan rantai, Sellivery dengan pendant hatinya. Kita jadiin satu. Nah, seperti ini. Terus kita rapatkan ujung-ujungnya pakai tang bulat atau tang kotak boleh. Tang kotak yang bulat saya pakai. Oke, seperti ini. Supaya ini gampang untuk disolder. Oke. Seperti ini. Terus kita kasih dudukannya dari supit. Kita supit pakai untuk menahan supaya tidak lari waktu kita solder. Oke, seperti ini. Kita cari posisi yang bagus dulu. Ya, seperti ini sudah cukup teman-teman posisinya. Soalnya kita solder ya. Tetap kita solder pakai solder yang tipe easy yang mudah mencair.
Oke, kasih api teman-teman. Kita kasih api dulu. Pertama kita kasih soldernya, kita kasih borak dulu ujungnya. Kita kasih borak. Oke. Soldernya tidak dipotong kecil-kecil ya teman-teman ya, kita agak panjang begini supaya gampang megangnya. Terus kita kasih borak ujungnya. Selanjutnya kita merahin seliverinya, saja. Terus kita kasih borak di ujungnya, nah seperti ini. Setelah itu kita tempelkan, setelah merah kita tempelin soldernya. Ya cukup, sedikit saja sudah. Oke, ini sudah kuat. Jadi seliverinya harus disolder atau harus dipatri karena nanti tempat masuknya rantai. Kalau tidak disolder dia nanti rantainya bisa lepas. Oke, kita masukkan ke air sir lagi beberapa menit. Kita tunggu saja kira-kira 2 menit. Oke, setelah 2 menit kita ambil teman-teman, kita bersihkan dengan air bersih dulu. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita sikat lagi supaya lebih bersih lagi. Kita sikat pakai air sabun supaya lebih bersih dan lebih mudah dipoles nantinya. Ya cukup. Setelah itu kita tahap selanjutnya, setelah kita sikat, kita amplas di sisinya sini, kita halusin sisi yang sini dulu. Setelah itu baru kita poles. Oke, amplas teman-teman, kita amplas sisi yang sini supaya lebih halus saja. Ini kita amplas pakai nomor 360 saja. Ini hanya untuk menghaluskan sisi kiri kanannya. Ini karena terlalu runcing, kita harus buat agak tumpul. Seperti ini caranya. Kita tumpulkan sedikit. Ya, seperti ini. Sudah cukup. Selanjutnya kita poles, oke? Sorry, sebelum kita poles kita haluskan lebih halus lagi pakai nomor 600 di sini di permukaannya. Ini tujuannya supaya nanti kalau kita poles itu lebih gampang. Nomor 600, langsung nomor 600 saja. Ya, sudah cukup saya kira. Jadi selanjutnya kita bisa poles. Ya, kita poles teman-teman. Seperti ini, kita kasih obat poles dulu. Kita tinggal sentuh-sentuhin seperti ini. Jangan terlalu ditekan ya, kalau terlalu ditekan nanti panas, tangannya tidak kuat. Jadi untuk pemula harus hati-hati, kita pegangnya seperti ini saja. Oke. Sampai mengkilat. Ya, seperti ini teman-teman hasilnya. Sudah mulai kelihatan mengkilatnya.
Di sisi sini juga harus dipoles biar kelihatan mengkilat juga. Di belakangnya juga kita poles. Tapi di belakangnya tidak harus mengkilat karena ada bekas pukulannya, ini tidak bisa kita amplas, jadi cukup bersih gitu aja sudah cukup. Oke, seperti itu. Soalnya salivernya kita juga buat mengkilat. Kita pakai pegangan tang aja biar nggak panas. Oke, saya kira sudah cukup, sudah mengkilat semua. Soalnya kita rendam dengan air sabun kira-kira 5 menit. Setelah itu baru kita sikat, kita bersihkan lagi dengan sikat gigi. Oke, oke, kita sikat pakai sikat gigi teman-teman. Setelah kita rendam beberapa menit, kira-kira 5 menit, sekarang kita bersihkan. Jadi kita rendam. Kalau lebih mudah itu biasanya pakai air panas, itu lebih mudah. Teman-teman bisa coba kalau nanti mau air panas dicampur dengan dikasih air sabun, atau kita pakai sunlight, kita rendam beberapa menit terus baru disikat, itu lebih mudah biasanya. Ya, sudah cukup saya kira. Oke, hasilnya seperti ini. Panennya sudah selesai teman-teman. Jadi teman-teman bisa praktekkan nanti cara membuatnya seperti dalam video itu. Jadi tidak sulit sebenarnya untuk membuat pendant. Oke, oke teman-teman, selanjutnya kita pasang rantainya. Ini rantainya sudah saya siapkan, jadi tinggal kita pasang saja seperti ini. Ya, seperti itu teman-teman proses pembuatannya. Jadi teman-teman bisa ikuti step by step prosesnya, kemudian dipraktekkan. Oke, jadi tidak sulit untuk membuat perhiasan teman-teman sendiri. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa video-video berikutnya. See you.